Dr. Elmi mengatakan bahwa pengetahuan beliau ini adalah sel saraf itu juga sel ya, by the way ya. Sel saraf itu regenerasi selnya lama, butuh waktu. Tapi kalau saya amati Dr. Elmi ini beberapa lama sekali bergabung dengan kita, dan buat saya tuh cepat gitu ya. Kalau saya bilang sel mana yang lama ya, pengetahuan saya sel tulang. Pengetahuan saya nggak tahu, makanya mungkin kita harus bertanya pada pakarnya nih. Prof. Mariati mungkin bisa ini dipanggil untuk sebentar sedikit jelaskan. Dulu di unmute dulu Pak supaya iya. Profesor sebentar. Oke, Bu, bisa di unmute, Bu, Prof. Udah, kayaknya udah. Silakan Ibu. Ya, terima kasih ya. Wah, saya senang sekali ini. Pertama dengar penjelasan Pak Sam yang luar biasa, lebih dari 1 jam ya. 1 jam 5 menit. 1 jam 5 menit. Ya. Bersemangat. Ya, rugilah kalau nggak dengar malam ini ya. Nah, kemudian dari Ibu Dr. Elmi. Nah, nggak nyangka juga saya kalau ada testimoni yang luar biasa dari beliau ya. Karena beliau memang sibuk mengobati anak-anak. Ya, anak-anak talasemia itu pekerjaan beliau tiap hari. Tapi rupanya dari testimoni sendiri, yang ini memang luar biasa untuk kita meyakinkan orang. Testimoni sendiri yang dikatakan oleh Pak Sam tadi, itu luar biasa. Nah, itu ya yang saya garis bawahi. Kemudian mengenai saraf, ya dokter ini lebih mengerti dia mengenai saraf. Tapi kalau anatomi saraf itu memang sangat serabutnya itu luar biasa halus dan banyak ya, sangat banyak. Jadi memang harus ada loncatan-loncatan energi di saraf itu agar dia tuh tetap hidup. Nah, biasanya kalau nutrition ini redox memang bekerja bagus sekali ya, membawa nutrisi yang kita butuhkan itu. Kalau untuk saraf itu omega 3. Nah, tadi ada disebut omega 3 ya. Itu dari salmon omega 3, dari ini juga ada dari redox ya. Jadi kalau salmon, kalau omega 3 dari redox, dia akan lebih unggul dibanding omega 3 dari produk lain. Itu udah jelas karena dia ada juga sistem advance dari redoxnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa dapat itu untuk saraf-saraf kita semua, Pak Sam. Siap, Bu. Ya. Memang sebenarnya nutrisi itu penting untuk tubuh kita, ya. Tapi yang tadi disebut nutrisi semua itu vitamin, mineral, protein, karbohidrat, lemak, ya, yang kita makan, dan nutrisi yang bagus yang kita makan, ya, yang mudah diserap tentunya, ya. Nah, itu akan mengalami redox dengan sistem redox di dalam mitokondrianya. Jadi kita lupa bahwa itu kadang-kadang dia hanya di dalam pencernaan, ya kan? Kemudian sulit diserap, apalagi masuk ke dalam sel. Nah, ini harus masuk ke dalam mitokondria, makanya dibantu oleh air redox kita itu. Ya, jadi itu pentingnya redox. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan redox, ya dia hanya berperan mungkin 20%. Makanya habis uang. Habis uang juga lebih besar dari kita beli redox, ya. Dia tidak akan optimal memberikan sinyal kepada sel-sel yang ada triliunan di dalam tubuh kita itu. Apalagi sel saraf, ya. Tulang juga begitu. Itu tulang juga ada di mitokondria. Itu hari itu saya sudah menerangkan bahwa di mitokondria itu, ya, itu adalah hidup kita. Seseorang yang hidupnya masih panjang umurnya, mari kita isolasi DNA mitokondrianya. Ya, kalau dia tidak ada penyakit, cancer, tidak ada mutasi, tidak ada diabetes, yang lain-lain pada ekor DNA-nya itu, jadi disinggung juga dengan DNA ya. Jadi ini sistemnya, sistem ilmu pengetahuan yang dibilang tadi 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan, yang hanya sekarang produknya ada pada redox. Yang hari ini hanya dipunyai oleh redox. Namun ilmunya memang sudah diajarkan di perguruan tinggi S1, S2, S3. Namun produknya belum ada. Yang ada itu adalah nutrisi yang
yang dibilang stem cell segala macam itu bukan stem cell ya. Stem cell kalau dimakan itu nutrisi namanya. Kalau stem cell itu di intravenakan atau dihirup. Jadi kalau stem cell itu tidak bisa yang dimakan. Yang dimakan itu nutrisi. Hari itu kita udah diskusi ya. Harganya sekarang tuh banyak sekali stem cell yang puluhan juta. Nah, itu sama sekali bukan stem cell. Kalau stem cell itu dia tuh harus dilakukan di tempat bedah rumah sakit. Jadi diambil di bedah dulu, kemudian disentrifuse dengan buffer, sudah jadi sel-selnya, kemudian disuntikkan lagi ke dalam tubuh kita, kemudian dimonitor lagi setiap 2 bulan, apakah dia hidup atau dia mati. Ya, sedangkan kemampuan hidup sel di luar tubuh saja, di dalam laboratorium saja, kalau kita kulturkan sel itu amat sulit, sangat sulit, apalagi dia udah dimasukkan ke dalam sel kita. Dia harus ada punya nutrisi khusus. Ya, jadi itu kita tidak boleh dibohongi oleh orang-orang yang harganya mahal itu stem cell akan bekerja bagus. Kalau dia memang stem cell, dia harus dilakukan di hospital, di tempat bedah, ya, kemudian ditunggu dulu sebentar, diambil jaringan lemaknya, diproses, kemudian nanti dimasukkan lagi ke dalam selnya, dan ditunggu lagi apakah ada penolakan, dan kemudian juga dimonitor setiap 2 bulan. Jadi itu habis hampir 500 juta, ya kadang-kadang nggak berhasil, banyak sekali seperti itu. Makanya sekarang stem cell itu udah tidak berguming lagi ya. Pelan-pelan. Nah, risetnya masih terus udah nggak kedengeran ya sekarang pelan-pelan. Ya. Nah sekarang dengan adanya redox ini kita ya alhamdulillah kita beruntung karena saya sendiri mula-mula saya coba-coba aja kan, kok ya mula-mula masih belum. Tapi hari pertama saya coba itu saya alergi saya kok nggak ada lagi langsung itu. Ya biasanya saya gatal-gatal karena saya susah tidur, saya insomnia, sulit sekali tidur. Besok malam lagi mikir apa nih besok, gitu ya, susah tidur. Kemudian saya minum hari ini, kok hilang ini alergi saya. Itu nomor 1. Dan banyak lagi hal-hal kesehatan yang saya punyai juga, ya mungkin akan satu hari juga, misalnya hipertensi itu tadi Pak Sam bilang. Sekarang saya sudah tidak minum obat lagi. Saya terus cek tensi saya, alhamdulillah normal, ya. Jadi jangan tiba-tiba, ada juga yang tanya sama saya, dia hipertensi, lalu dia tiba-tiba dia tidak ukur, kemudian dia hentikan. Tidak seperti itu. Ya, kita ukur dulu apakah kita sudah stabil tekanan darah kita. Kalau sudah stabil, kalau kita tidak minum obat lagi, kita coba dulu. Jangan nanti begitu dihentikan dia melonjak, ya kan? Jadi harus stabil dulu, baru kita hentikan, seperti itu. Nah, itu yang saya bisa jawab Pak Sam ya, berhubung dengan redox ini, yaitu dia sebagai sinyal antar sel yang ada di dalam sel itu adalah mitokondria. Jadi nutrisi yang kita makan kalau tidak dikapel oleh reaksi redox itu hanya berefek sekitar 20%, 10%. Ya, padahal dia harganya sangat mahal. Tetapi nutrisi itu harus ada reaksi redox. Ya, yang terjadi di dalam mitokondria yang memberikan energi kepada kita baik di dalam sel sesamanya ataupun antar sel-sel kita, sel jantung, sel otak, dan sel-sel paru dan sel-sel lainnya. Makanya itu dikatakan tadi dia adalah sebagai sinyal ya, sinyal untuk kalau tadi kan ini ya, pemadam kebakaran itu seperti handphone ya. Sekarang kalau kita nggak ada sinyal, mana bisa kita jumpa nih? Ya kan? Nggak bisa kita jumpa kalau sinyalnya nggak ada. Nah, tadi juga dikatakan ada bahannya, ya. Tapi kalau misalnya tukangnya nggak ada, tak akan terjadi satu buah rumah. Nah, seperti itu. Jadi memang ilmu ini basicnya adalah dari DNA mitokondria. Penyakit kita semua ada di DNA mitokondria. Makanya sekarang redox ini dikaji di beberapa universitas di Amerika itu berdasarkan DNA.
karena di situ ada ekspresi gen. Ya, kalau saya sebut gen itu terdiri dari DNA. Nah, seperti itu. Jadi bingung juga kalau orang yang pertama ada DNA, ada gen, apa itu? Seperti itu ya. Jadi gen-gen kita itu terdiri dari ribuan DNA. Seperti itu. Jadi DNA ini yang akan nanti membuat ekspresi dari antibodi kita, kemudian protein-protein enzim, yang lain-lainnya juga. Nah, itu yang kita sebut ekspresi gen. Nanti dia akan membuat sistem-sistem yang tadi ada 500 kali ditingkatkan dan lain-lain itu. Seperti itu. Ya, dia sangat kompleks. Nah, jadi DNA itulah yang berperan yang kita sebut dengan gen. Satu gen itu saja bisa dikode oleh 10 sampai 20 gen. Satu gen itu bisa dikode oleh beberapa sistem DNA. Contohnya Ibu Emi saja ya, beliau itu kan gen-gen talasemia. Ada berapa gen yang beliau pelajari di situ? Itu masih belum lengkap semuanya. Seperti itu. Ya, jadi kalau diabetes itu ada lebih dari 10 itu gen yang harus dipelajari di situ. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa di dalam sistem mitokondria ini terjadi ekspresi yang banyak sekali, ekspresi gen-gen yang menyebabkan penyakit. Artinya apa? Ekspresi gen yang bukan menyebab, ekspresi gen yang dia dibutuhkan untuk menghindari penyakit-penyakit itu. Jadi tadinya dia berpenyakit tidak ada ekspresinya. Sekarang meningkat ekspresinya. Ya, nah, itu yang kita lihat tadi. Ada yang untuk cancer, antibody, ada yang untuk inflamasi, ya, untuk apalagi itu hormon dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi itu memang bukan hal-hal yang tidak, hal-hal yang hal-hal yang tidak spektakuler, itu sangat spektakuler. Makanya dibilang breakthrough, ya, terobosan. Nah, kalau kita bilang stem cell itu belum lagi terobosan, masih dia belum berhasil. Kalau ini alhamdulillah kalau kita terus-terus ya sudah 13 tahun, semua yang menggunakan itu mengatakan dia sembuh dari penyakit-penyakitnya. Itu berarti dia suatu breakthrough untuk pengobatan masa depan. Sebenarnya dia bukan obat, tapi dia adalah redox yang langsung masuk ke dalam mitokondria. Seperti itu, Pak Sam dan Pak Aladin. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Emi. Bagus sekali tadi ininya. Memang saya mengajak Bu Emi ya, tadinya kan dokter-dokter ini mau saya bawa ya kan. Tapi kadang-kadang dokter kan dia ada idenya. Ulang-ulang kan mereka agak malu-malu juga ya kan. Tapi dengan adanya Ibu Emi ini mudah-mudahan nanti waktu saya ke Batam itu banyak dokter katanya mau jumpa ya. Mudah-mudahan seperti di Amerika nggak bisa dengan obat-obat kimia lah ya. Memang obat kimia dibutuhkan pada saatnya dengan dosis yang tepat. Tapi kalau untuk terus-menerus itu jangan, akan ada side effect. Nah seperti itu. Jadi boleh kita substitusi dengan redox. Ya, jadi dokter juga boleh karena ini tidak ada toksinnya. Seperti saya, sekarang saya minum itu sekehendak hati saya aja 3 kali. Saya masukin dalam gelas saya tuh, nggak saya takar-takar lagi, udah saya minum. Dan rasanya itu udah nggak ada asin. Udah biasa aja, udah air-air biasa aja rasanya. Iya, jadi seperti itu sekarang saya. Jadi saya merasa bahwa saya membutuhkannya karena dia tidak ada toksik. Ya seperti itu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ya ini kita bersyukur juga karena di sini ada guru